Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoiler ya. Let's go! Kekuatan spiritual Huo Yuhao tidak melemah sedikit pun saat ia terus mencurahkan kekuatan jiwanya. Penatua Xuan tercengang mendapati bahwa kekuatan spiritual di sekitar kekuatan jiwa padat itu semakin kuat. Bahkan telah berubah dari emas asli menjadi emas mawar. Seolah-olah ada lapisan kekuatan spiritual padat yang menjaga stabilitas kekuatan jiwa padat itu dengan sempurna. Kekuatan spiritualnya sungguh kuat. Sepertinya aku telah meremehkan kekuatannya. Jauh lebih kuat dari yang kuduga. Mungkinkah perkembangan spiritual anak ini telah meningkat akhir-akhir ini? Penatua Xuan benar. Setelah mengalami perang antara Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Matahari Bulan, Huo Yuhao bahkan secara pribadi terlibat dalam pertarungan antara Ultimate Dou Luo. Tubuhnya memang mengalami luka kritis, tetapi ia telah mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek spiritual. Lagi pula, kekuatan spiritual kedua Ultimate Dou Luo jauh lebih kuat daripada dirinya. Di bawah tekanan yang dihadapinya, kekuatan spiritualnya secara alami tumbuh seiring stimulasi. Pada tingkatan ini, peningkatan kecil pada kekuatan spiritualnya tetap merupakan peningkatan yang besar. Gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan terus berlanjut, dan Huo Yuhao mulai merasa sedikit kewalahan. Ia masih bisa bertahan dalam hal kekuatan spiritualnya, tetapi kekuatan jiwa padat menyerap kekuatan jiwanya dengan kecepatan yang lebih cepat. Dan jumlah kekuatan jiwa di tubuhnya kini lebih sedikit daripada kekuatan jiwa padat. Huo Yuhao hanya merasa seolah-olah kekuatan jiwa di tubuhnya sedang mengalir deras. Sementara perputaran kekuatan jiwa padat telah mencapai kecepatan yang tak terlihat jelas bahkan dengan mata rohnya. 50%, 60%, 70%. Ketika lebih dari 70% kekuatan jiwanya telah diserap dari tubuhnya, Huo Yuhao tidak dapat lagi mengendalikan output kekuatan jiwanya. Yang tidak dapat ia lihat adalah seluruh paviliun Dewa Laut telah memancarkan cahaya keemasan redup. Di atas paviliun Dewa Laut, energi asal telah membentuk awan di udara. Energi asal yang sangat besar terus berkumpul ke arah pohon emas. Beberapa tetua di paviliun Dewa Laut terbangun dari kultivasi mereka saat ini. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari keributan sebesar itu di paviliun? Apakah ada yang mencoba menjadi transenden Dou Luo? Begitulah reaksi langsung mereka. Sesuatu yang aneh seperti ini hanya muncul ketika seseorang mencoba membentuk inti jiwa. Setelah itu, mereka menemukan bahwa inti dari semua gelombang kekuatan jiwa itu berasal dari kamar tetua Xuan. Gelombang kekuatan jiwa ini tidak dianggap sangat mengesankan bagi mereka. Sebaliknya, mereka berpikir bahwa gelombang itu agak lemah. Seharusnya ada gangguan yang lebih besar jika itu adalah seorang Dou Luo bergelar yang mencoba menjadi Dou Luo transenden. Namun, mereka tidak khawatir, karena semuanya terjadi di kamar tetua Xuan. Setelah mengamati sejenak, mereka semua kembali bermeditasi. Energi asal yang terkonsentrasi di udara ternyata sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Namun, prasyaratnya adalah mereka harus membuat penghalang di sekitar diri mereka sendiri untuk mencegah kekuatan jiwa mereka tersedot. 80%. Lebih dari 80% kekuatan jiwa Huo Yuhao telah terkuras. Saat ini, ia perlu menggunakan sebagian kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan seluruh tubuhnya. Agar kekuatan jiwanya dapat mengalir keluar dengan kecepatan yang lebih lambat. Keringat telah membasahi dahinya, dan ia mulai tampak semakin pucat. Namun,
Penatua Xuan sangat terkesan bahwa Huo Yuhao masih mampu menstabilkan dan mengendalikan kekuatan jiwa yang kokoh bahkan dalam kondisi seperti itu. Kekuatan jiwa itu tidak bergeser sama sekali. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Kekuatan jiwa padat berwarna putih susu yang asli mulai berubah warna menjadi emas redup. Lebih lanjut, warna emas ini semakin intens. Melihat ini, Penatua Xuan tercengang. Ia mendongak menatap Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao sudah merasa sangat sulit saat ini, ia masih berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Yuhao, tunggu sebentar. Kekuatan jiwamu yang kuat mulai mengembangkan karakteristik elemen. Mungkin kau benar-benar bisa membangun inti jiwa. Situasimu berbeda. Jika kau berhasil membangun inti jiwa sekarang, kau mungkin bisa mencapai batas peringkat 89 dalam waktu yang jauh lebih singkat. Meskipun masih sulit untuk menjadi titled Douluo, ini mungkin kesempatanmu. Tunggu sebentar. Setelah mendengar kata-kata Penatua Xuan, Huo Yuhao sedikit terkejut. Ia terus menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan sisa kekuatan jiwa di tubuhnya agar tidak tersedot terlalu cepat. Ini karena kekuatan jiwa padat tidak hanya menyerap kekuatan jiwanya, tetapi juga menyerap energi asal di udara. Jika kekuatan jiwa yang dihisapnya lebih sedikit, ia dapat menyerap lebih banyak energi asal di udara. Selain itu, Huo Yuhao memiliki kesadaran terdalam akan kekuatan jiwa yang kokoh ini, karena dialah yang menciptakannya. Ia dapat dengan jelas merasakan perkembangan karakteristik unsur-unsurnya pada tingkat spiritual. Ini berarti kekuatan jiwa yang kokoh ini mengandung kekuatan spiritual mata rohnya. Kekuatan ini menyatu dengan jiwa bela dirinya yang pertama. Kekuatan spiritualnya terus berkembang. Kekuatan jiwanya memang tak sebanding dengan seorang titled Douluo. Tetapi kekuatan spiritualnya mampu. Di bawah pengaruh mata takdir, ia terus mengeluarkan lebih banyak kekuatan spiritual dari tubuhnya, dan mata takdirnya pun berubah menjadi emas mawar. Aura takdir mulai muncul saat ia mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Revolusi kekuatan jiwanya yang kokoh terus melaju kencang. Perlahan-lahan berubah menjadi keemasan. Selain gelombang kekuatan jiwa yang dahsyat, muncul pula gelombang kekuatan spiritual yang cukup kuat. Kekuatan spiritual yang dilepaskan Huo Yuhao untuk melindungi kekuatan jiwanya yang kokoh bahkan telah melekat padanya, dan dilahap. Pada saat ini, kekuatan jiwa yang kuat memperlambat penyerapan energi asal dari udara dan Huo Yuhao, memberi Huo Yuhao kesempatan untuk mengatur napas. Aku harus bertahan. Huo Yuhao menyadari bahwa kemampuannya masih kurang saat ia berhadapan dengan individu yang lebih kuat. Ia jelas menyadari bahwa kultivasinya saat ini masih belum cukup baik untuk menantang individu dengan kultivasi yang lebih tinggi. Ia harus berlatih keras dan meningkatkan kemampuannya sekarang juga. Penatua Xuan telah menyebutkan bahwa ini adalah kesempatan besar, yang juga ia pikirkan sebelumnya. Mengenai inti jiwa kedua di masa depan, bukan tidak mungkin baginya untuk membentuknya. Meskipun sulit, selain itu, ia punya pemikiran lain. Jika ia bisa bertahan dan menunggu hingga kekuatan jiwanya yang kuat membentuk inti jiwa, itu mungkin bisa menjadi batu loncatan baginya untuk membentuk inti jiwa kedua di masa depan. Warna emasnya semakin pekat. Aura mata rohnya telah sepenuhnya merasuki kekuatan jiwanya yang kokoh. Namun, kekuatan jiwa Huo Yuhao telah terkuras habis sehingga hanya tersisa sedikit. Ia menggertakkan gigi dan bertahan. Namun, ia tak bisa bertahan karena kekosongan di tubuhnya. Ia sedikit gemetar. Tanpa kekuatan jiwa untuk menopang tubuhnya, kemampuannya untuk mengeluarkan kekuatan spiritual juga akan terpengaruh. Penatua Xuan mengerutkan kening.
ia tidak bisa membantu Huo Yuhao dalam pembentukan inti jiwanya. Pembentukan inti jiwa ini hanya bisa diselesaikan oleh sang master jiwa sendiri. Sepertinya Yuhao tidak akan mampu bertahan. Lagi pula, kultivasinya terlalu lemah. Meskipun ia memiliki jiwa bela diri kembar, kekuatan jiwanya masih belum setingkat dengan seorang titled Douluo. Hai. Sepertinya kekuatan spiritual murni masih belum cukup untuk menyelesaikan pembentukan inti jiwa. Namun, dia seharusnya bangga pada dirinya sendiri atas apa yang telah dicapainya. Lagi pula, aku dulu berada di peringkat 88 ketika mencapai standarnya. Dia baru sekitar peringkat 70 sekarang. Cahaya kuning yang dilepaskan Penatua Xuan semakin kuat. Ia siap untuk campur tangan. Ketika Huo Yuhao tak mampu bertahan lagi, ia akan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengurung kekuatan jiwa Huo Yuhao yang padat sebelum meledakkannya. Dengan cara ini, seharusnya tidak ada banyak bahaya. Namun, Huo Yuhao membutuhkan beberapa hari untuk pulih setelah kejadian ini. Terkurasnya jiwa dan kekuatan spiritualnya bukanlah sesuatu yang bisa ia pulihkan dengan mudah. Tubuh Huo Yuhao sudah bergetar hebat. Ia mengandalkan tekadnya untuk bertahan. Daya hisap yang luar biasa terus menarik tubuhnya ke depan. Begitu ia tak mampu bertahan lagi, ia bahkan mungkin akan tersedot ke dalamnya. Seorang master jiwa tidak mungkin melakukan eksperimen semacam itu sendirian, karena hasil akhirnya adalah kematian. Seorang master jiwa membutuhkan seseorang yang kuat untuk melindunginya. Seorang Soul Douluo memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, karena kekuatan jiwanya telah mencapai standar tertentu. Meskipun demikian, ada banyak kasus Soul Douluo yang terluka parah ketika mereka mencoba menjadi seorang titled Douluo. Tepat ketika Penatua Xuan hendak turun tangan, seberkas cahaya keemasan bersinar di belakang punggung Huo Yuhao, lalu bola cahaya putih susu memancar dari punggungnya. Pada saat yang sama, sebuah penghalang melingkar muncul di depannya, membantu mengisolasi daya hisap kekuatan jiwa padat tersebut. Perisai refleksi kehidupan. Bola cahaya putih susu yang muncul perlahan terbentuk dan berubah menjadi cacing es raksasa. Cincin-cincin pola cahaya keemasan halus pun muncul. Saat itu muncul, gelombang kekuatan jiwa murni mengalir ke tubuh Huo Yuhao, menstabilkannya. Saudara Sky Dream, Huo Yuhao tentu tahu asal-usul kekuatan ini. Suara cacing es Sky Dream terdengar di kepalanya, lanjutkan. Aku di sini. Saat suaranya terdengar, perisai refleksi kehidupan menghilang, dan daya hisapnya terasa lagi. Namun, berkat bantuan cacing es mimpi langit, Huo Yuhao berhasil sedikit pulih. Kekuatan jiwa yang dicurahkan cacing es mimpi langit ke dalam tubuhnya mengandung kekuatan spiritual terkonsentrasi. Saat dilepaskan, warna kekuatan jiwa padat itu semakin intens. Warna emasnya semakin terang. Retakan spasial juga mulai muncul di sekitarnya. Cahaya yang memancar dari tubuh cacing es mimpi langit semakin kuat. Garis-garis cahaya putih susu terpisah dari tubuhnya dan memasuki tubuh Huo Yuhao. Ada sorot menenangkan di mata cacing es mimpi langit. Yang tidak diketahui Huo Yuhao adalah bahwa cacing es mimpi langit telah mengalirkan sebagian besar kekuatan asal dari kultivasinya selama jutaan tahun ke dalam tubuh Yuhao. Bahkan Dewa Binatang di Tian menginginkan kekuatan ini kembali di hutan bintang Dou Agung. Cacing es mimpi langit terlalu berharga. Dan kekuatan asal ini bukanlah sesuatu yang bisa diambil di Tian tanpa persetujuan cacing es mimpi langit. Oleh karena itu, Dewa Binatang telah mengumpulkan binatang buas lainnya untuk menyerap kekuatan jiwa cacing es mimpi langit yang telah ia peroleh setelah bertahun-tahun. Awalnya,
Cacing es mimpi langit membawa kekuatan asalnya sendiri ke dalam tubuh Huo Yuhao saat pertama kali menyatu dengannya. Dengan demikian, kultivasi Huo Yuhao terus meningkat. Dan perubahan kualitatif eksponensial kekuatan spiritualnya semua berkaitan dengan kekuatan asal cacing es mimpi langit. Kalau tidak, bagaimana mungkin tubuhnya bertransformasi begitu mulus? Namun, Sky Dream Ice Worm tidak memberikan semua kekuatan asalnya kepada Huo Yuhao, karena kapasitas tubuhnya jauh dari cukup. Ada hal lain yang lebih penting yang tidak diketahui Huo Yuhao. Selama cacing es mimpi langit mempertahankan kekuatan asalnya dan mencegahnya menghilang, maka cacing es mimpi langit masih bisa memilih manusia lain untuk bergabung, bahkan jika Huo Yuhao mati. Pada saat ini, ketika cacing es mimpi langit memutuskan untuk menyatukan hartanya yang paling berharga ke dalam tubuh Huo Yuhao dan dirinya tak lagi bisa dipisahkan. Entah Huo Yuhao akhirnya melangkah ke jalan menjadi dewa, atau ia akan hidup dan mati bersamanya. Sebenarnya, cacing es mimpi langit telah lama mempertimbangkan untuk menggabungkan kekuatan asalnya dengan Huo Yuhao ketika Huo Yuhao pertama kali berinteraksi dengan alam dewa dahulu kala. Apa yang dapat ditanggung tubuh Huo Yuhao sudah cukup. Namun, permaisuri es telah menghentikannya. Cacing es mimpi langit harus menunggu sampai saat yang genting. Dan memberinya kekuatan asalnya ketika Huo Yuhao sedang menerobos. Itu akan jauh lebih efektif. Bukankah ini kesempatan penting yang mereka tunggu-tunggu? Cacing es Sky Dream tidak menyangka momen ini akan datang secepat ini. Binatang jiwa memiliki kultivasi yang berbeda dari manusia. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membimbing Huo Yuhao dalam hal ini. Namun, baik cacing es mimpi langit maupun permaisuri es adalah beberapa orang terkuat di dunia. Dan mereka semua memiliki kemampuan yang luar biasa kuat di wilayah kekuasaan mereka. Tentu saja, mereka dapat melihat bahwa momen ini adalah kesempatan luar biasa bagi Huo Yuhao untuk berkembang. Kesempatan seperti ini hanya datang sekali dalam sebulan, setidaknya, kesempatan seperti itu sangat langka. Sayang sekali jika dilewatkan. Kekuatan asal Sky Dream Ice Worm luar biasa kuat. Perpaduan murni dan sempurna antara kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Sky Dream Ice Worm telah sepenuhnya melepaskan elemen esnya saat membantu Huo Yuhao membangun jiwa bela dirinya yang kedua. Saat ini, Sky Dream Ice Worm hanya memiliki kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual murni. Artinya, ia paling cocok untuk membantu Huo Yuhao membentuk inti jiwa pertamanya. Mata Penatua Xuan terbelalak takjub. Huo Yuhao sudah hampir tak berdaya, tetapi kemunculan cacing es raksasa di belakangnya memungkinkan jiwanya pulih dengan cepat. Sementara kekuatan jiwanya dilepaskan dengan kecepatan eksponensial yang jauh lebih cepat dan terus-menerus. Tak lama kemudian, volume kekuatan jiwa solid state yang ia ciptakan setara dengan Sol Douluo. Sungguh tidak dapat dipercaya, baru pertama kali ini Tetua Xuan melihat hal seperti itu. Meskipun jiwa bela diri yang kuat dapat membantu para master jiwa menyimpan sejumlah kekuatan jiwa, Huo Yuhao menyimpan jauh lebih banyak daripada yang seharusnya. Terlebih lagi, dua jiwa bela dirinya adalah mata roh dan kalajengking giok permaisuri es. Ada apa dengan cacing raksasa ini? Apakah ini berarti roh dapat membantu para master jiwa menyimpan lebih banyak kekuatan jiwa? Tetua Xuan menggeleng putus asa. Para jenius dan jenius memang berkembang dengan cara yang berbeda dari biasanya. Aku akan menunggu dan melihat sampai sejauh mana dia bisa mencapainya. Retakan di sekitar kekuatan jiwa padat berbentuk corong mulai berubah menjadi emas, sementara rona hitam yang merupakan bagian dari retakan spasial mulai muncul dalam warna emas. Yang mengejutkannya,
Huo Yuhao menyadari bahwa ketika kekuatan spiritualnya mencapai tingkat tertentu di dalam kekuatan jiwa padat, itu seperti perpaduan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya sendiri. Keadaan kekuatan jiwanya sangat mirip dengan saat ia melepaskan 3 jurus Hao Dong tertingginya, hanya saja kekuatan jiwanya kini padat, bukan cair. Tampaknya kekuatan jiwa yang solid state masih merupakan cerminan kemampuan saya sendiri. Namun, Huo Yuhao menyadari hal yang bahkan lebih aneh saat ini. Kekuatan jiwa padat masih menyerap kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya, sementara Huo Yuhao masih bisa bertahan dengan Sky Dream Ice Worm yang mengisinya kembali. Kekuatan jiwa padat ini mulai menyerap lebih dari sekadar 2 hal itu. Ia sebenarnya secara bertahap menyerap kekuatan spasial yang terkandung di dalam retakan di angkasa. Apakah disinilah letak rahasia penciptaan kombinasi ini? Huo Yuhao membelalakkan matanya, dan bekerja keras mengendalikan segalanya sambil mengamati dengan saksama. Ya, memang begitu. Kekuatan jiwa yang padat jelas menelan kekuatan spasial yang terkandung dalam retakan di angkasa. Sungguh aneh, retakan di angkasa menjadi semakin besar karena kekuatan spasialnya diserap. Sementara semakin banyak kekuatan spasial yang mengisinya. Lebih jauh lagi, kekuatan spiritual Huo Yuhao terkuras dengan kecepatan eksponensial yang jauh lebih cepat. Sementara kekuatan spasial yang liar dan ganas merobek-robek kekuatan spiritualnya. Huo Yuhao tidak akan mampu bertahan jika bukan karena mata takdirnya. Waktu terus berlalu. Cacing es mimpi langit yang hampir nyata di belakangnya juga semakin ilusif. Kekuatan asal cacing es telah menyatu dengan kekuatan jiwa padat melalui tubuh Huo Yuhao. Sekalipun eksperimennya akhirnya gagal, energi asal langit dan bumi akan sangat bermanfaat baginya, terutama dalam hal penyatuan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya. Cacing es mimpi langit akan benar-benar menjadi rohnya setelah semuanya berakhir, dan mereka tak terpisahkan, seperti permaisuri salju. Kekuatan asal Sky Dream Ice Worm yang datang dari belakangnya semakin melemah. Huo Yuhao bisa merasakan tubuhnya melemah lagi, dan ia menggertakkan giginya sambil berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Meskipun ia tidak tahu berapa harga yang harus dibayar Sky Dream Ice Worm, Huo Yuhao masih bisa merasakan kelemahannya. Kakak Sky Dream telah memberikan begitu banyak bantuan untukku. Aku harus bertahan, apapun yang terjadi. Ia menggertakkan giginya dan terus melepaskan lebih banyak kekuatan spiritual. Tak ada yang bisa ia lakukan dengan kekuatan jiwanya. Jadi ia hanya bisa terus bekerja melalui kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual di lautan spiritualnya mengalir seolah tak terbatas, dan yang lebih aneh lagi, aura takdir di dalam mata takdirnya tampak semakin kuat. Bayangan samar singa emas bermata 3 muncul di belakang punggungnya dan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan lapisan warna merah muda keemasan. Huo Yuhao mengerahkan segenap kemampuannya saat ini. Jika ia gagal menekan inti jiwanya, ia akan terluka parah, dan ini mungkin akan berakhir dengan luka yang lebih parah daripada ketika semua lorongnya hancur. Pada akhirnya, ia bahkan menggunakan semua kekuatan asalnya yang bisa ia kendalikan. Retakan di angkasa semakin kuat. Liku-liku dan riak-riak di angkasa, bersama sensasi aneh itu. Semuanya terpatri kuat di benak Huo Yuhao. Merasakan undulasi spasial setiap hari tidaklah mudah. Retakan-retakan itu bisa saja tercipta di ruang angkasa dengan serangan yang kuat. Tetapi retakan itu hanya akan muncul sesaat sebelum menghilang kembali, sehingga mustahil untuk merasakan dan mempelajarinya. Namun, undulasi spasial itu muncul di sekitar kekuatan jiwanya yang terkompresi secara terus-menerus dan halus.
Gelombang-gelombang itu berkaitan erat dengan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya, sehingga mempelajari dan merasakannya menjadi sangat mudah. Keringat dingin mulai muncul di dahi Penatua Xuan. Penatua Xuan menyadari bahwa Huo Yuhao terus-menerus melepaskan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya, dan setiap kekuatan yang ada di tubuhnya telah mencapai batasnya. Penatua Xuan juga mengerti bahwa ia akan melukai Huo Yuhao jika ia mengganggunya di saat seperti ini. Namun, menyatu dengan campuran itu tidak semudah menciptakannya. Tubuh individu harus mampu menahan campuran itu. Huo Yuhao baru saja menjadi petapa jiwa, dan ia baru saja mengalami luka parah. Bisakah ia benar-benar menyerap inti jiwa ke dalam tubuhnya? Retakan ruang di permukaan kekuatan jiwa padat terjalin erat seperti jaring. Retakan hitam terus bermunculan, dan kecepatan penyerapan serta rotasi kekuatan jiwa padat tersebut mendekati batas absolutnya. Seluruh ruang di sekitarnya terdistorsi sepenuhnya, dan yang bisa dilihat Huo Yuhao hanyalah bola emas. Emas mawar dan hitam yang menyatu menjadi bola aneh, berisi kekuatan jiwa yang menakutkan. Ayo, runtuh, Huo Yuhao meraung dalam hatinya. Dan ia mengubah sisa kekuatan spiritualnya yang sedikit menjadi kejutan spiritual sebelum ia menyatukannya sepenuhnya ke dalam kekuatan jiwa yang kokoh. Pada saat inilah cacing es mimpi langit di belakangnya melepaskan seluruh kekuatan asalnya. Cacing es mimpi langit berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, menyatu kembali ke dalam tubuhnya. Dan lenyap. Keberhasilan akan ditentukan pada saat ini juga. Kekuatan jiwa solid state bergetar samar. Huo Yuhao merasakan firasat aneh saat itu bahwa kekuatan jiwa solid state yang berputar begitu cepat, tiba-tiba berhenti, berubah dari gerakan ekstrim menjadi ketidakbergerakan ekstrim. Sensasi mendadak ini membuatnya depresi. Namun, Huo Yuhao merasa seolah-olah segalanya menjadi kabur di sekitarnya pada saat berikutnya, seolah-olah ia kini berada di langit berbintang, dan hanya kekuatan spasial lembut itu yang ada di sekitarnya. Ruang angkasa tiba-tiba runtuh dalam sekejap, seolah-olah semuanya runtuh bersama tubuhnya sebagai epicentrum, sementara kekuatan spasial yang mengerikan segera mencabik-cabik tubuhnya. Namun, tubuhnya kembali pulih setelah terkoyak, dan kesadarannya kembali. Huo Yuhao terkejut melihat kekuatan jiwa solid state telah runtuh ke dalam lubang hitam. Huo Yuhao hanya melirik sekali sebelum ia merasa seolah jiwanya akan tersedot. Ada kegelapan tak berujung di dalam lubang hitam itu, dan ketidakpastian yang tak terbatas. Tetapi ia sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya. Namun, ia bisa dengan jelas merasakan hubungan yang menyerupai jembatan antara lubang hitam itu dan dirinya sendiri.